Shalom, selamat pagi. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Sangat senang sekali jumpa lagi bersama dengan kami Hati Kristus, keluarga masa depan cerah, Manokwari, Papua Barat, yang berada di Gang Kamundan, Swapen Perkebunan. Senin 23 Februari 2026. Oleh anugerah Tuhan kita ada sebagaimana kita ada. Karena anugerah Tuhan. Sebab itu, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kekasih-kekasih Kristus, saya tetap mengajak, mari kita datang bermazmur kepada Sang Raja kita, Tuhan di atas segala-galanya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nantikan sepanjang hari. Mazmur pasal 25 ayat 4 dan 5. Kekasih Kristus, saya mengajak, mari kita berdoa, memohon belas kasihan Tuhan di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kekasih-kekasih Kristus, pagi hari ini kembali kita belajar dari kitab Injil Matius pasal 27 ayat 22 sampai dengan 24. Injil Matius pasal 27 ayat 22 sampai dengan 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan," katanya. Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Urusan kamu sendiri." Matius pasal 27 ayat 22 sampai dengan 24. Kehendak Tuhanlah ukuran dari kebenaran yang sesungguhnya. Pemirsa Hati Kristus, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, bukan suara mayoritas, namun kehendak Tuhanlah ukuran dari kebenaran yang sesungguhnya. Di dalam demokrasi, berbagai keputusan diambil berdasarkan pilihan suara yang terbanyak. Sistem ini merupakan cara pengambilan keputusan yang terbaik walaupun tidak sempurna. Terbaik sebab keputusan yang diambil secara bersama cenderung lebih baik dibandingkan keputusan yang hanya dibuat oleh satu orang. Tidak sempurna, sebab hikmat manusia terbatas hingga keputusan yang ia ambil tidaklah selalu benar. Sedangkan Tuhan adalah pribadi yang sempurna. Itu sebabnya kehendaknya tidak pernah keliru dan keputusan yang ia buat selalu benar. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kekasih-kekasih Kristus, bahwasannya suara mayoritas belum tentu merupakan kebenaran yang sejati
dapat dilihat dari jalannya pengadilan yang dialami Yesus Kristus. Sebagaimana yang dicatat di dalam Injil Matius pasal 27. Saat itu orang banyak dengan suara lantang menuntut agar Yesus diputuskan telah bersalah dan harus disalibkan. Pilatus mengetahui bahwa tuntutan tersebut bukanlah suatu kebenaran. Itu sebabnya ia mengambil air, membasuh tangannya dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Hal ini menunjukkan bahwa suara mayoritas memang belum tentu merupakan suatu kebenaran. Kebenaran yang hakiki hanyalah kebenaran yang sesuai dengan kehendak Allah yang sempurna. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, biarlah pagi hari ini kita semua meminta belas kasihan Tuhan supaya kita hidup berjalan dalam hari ini dan sepanjang minggu ini berjalan di dalam kekuatan Tuhan, dalam kehendak Tuhan. Kita tahu kita terbatas, sangat terbatas. Sebab itu kita butuh Tuhan. Mari kekasih Kristus kita berdoa. Tuhan Yesus, firman-Mu adalah kebenaran yang sejati. Melaluinya kami mengenal kehendak dan rencana-Mu yang indah bagi hidup kami. Kami berterima kasih karena dengan firman-Mu, Engkau menuntun diri kami agar kami tidak hidup di dalam kesia-siaan, namun di dalam kehidupan yang penuh dengan makna. Tuhan Yesus, ampunilah diri kami, karena tidak jarang kami lebih mengikuti pendapat orang banyak dibandingkan menaati tuntunan firman-Mu. Ubahlah hati kami dan gantikanlah hati yang keras ini dengan hati yang bersedia untuk menaati kehendak-Mu. Sebab dengan berjalan di dalam kebenaran-Mu, hidup kami akan memuliakan nama-Mu. Pagi ini kami datang kembali mengucap syukur dan terima kasih sebab Tuhan sudah menolong kami dari malam hingga pagi. Tuhan sudah menolong kami melewati minggu kemarin dan masuk dalam minggu yang baru. Biarlah hari ini Senin 23 Februari 2026, Roh Kudus tuntun kami dalam kebenaran firman-Mu, sehingga apa yang kami kerjakan hari ini, Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih untuk hari baru yang Kau bentangkan bagi kami pada hari ini. Sertailah diri kami dengan Roh Kudus-Mu, dan tuntunlah hidup kami dengan firman-Mu. Di dalam penyertaan-Mu, hati kami akan penuh dengan damai sejahtera, dan hidup kami akan mengalami berkat yang berlimpah-limpah. Di dalam tuntunan-Mu kami terhindar dari kesesatan dan senantiasa berjalan di dalam keberhasilan. Berikan kepada kami ya Tuhan, hati yang peka terhadap tuntunan-Mu itu. Pakailah hidup kami menjadi saluran dari kasih-Mu dimanapun diri kami berada. Muliakanlah nama-Mu melalui hidup kami. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus anak domba Allah, kasihanilah kami. Yesus Kristus anak domba Allah, kasihanilah kami. Yesus Kristus anak domba Allah, ampuni dosa dan salah kami. Biar hari ini ke depan kami berjalan di dalam kebenaran-Mu, melakukan kehendak-Mu senantiasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu, kemurahan anugerah-Mu yang Tuhan nyatakan kepada semua kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah yang kami kerjakan sungguh memuliakan Engkau ya Aba ya Bapa, meninggikan Engkau. Kami berjalan atas kehendak-Mu, sebab kami percaya kebenaran hanya ada di dalam Engkau. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semuanya. Tolonglah kami senantiasa tetap taat setia melakukan perintah-perintah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Allah, terima kasih. Dan pagi hari ini kembali hamba berdoa memberkati semua saudara-saudara, keluarga yang berada di
Gangkamun dan Swapen Perkebunan. Biar Tuhan menolong setiap pribadi untuk sungguh hidup di dalam takut akan Tuhan, hidup yang sungguh menghormati anugerah Tuhan, hidup melakukan perintah-perintah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga hidup mereka senantiasa memuliakan Engkau, ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Bapa, kemurahan-Mu yang Kau nyatakan kepada semua kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkati mereka, memberikan hikmat, kekuatan, memberikan kesehatan yang terbaik, memberikan hati yang sungguh takut akan Tuhan, sehingga hidup mereka berjalan di dalam tuntunan Allah Roh Kudus dan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kasih-Mu melimpah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, hamba mohon yang sedih Tuhan hibur, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah anak domba Allah mengalir, memenuhi apa yang menjadi bagian mereka. Pulihkan seluruh organ-organ tubuh mereka yang sakit Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga yang dikerjakan itu semuanya berjalan sesuai rencana Tuhan. Mereka disembuhkan dan mereka boleh menjadi saksi, menjadi berkat bagi banyak orang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Aba, ya Bapa, terima kasih untuk semuanya. Dan di pagi hari ini Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba juga berdoa memberkati semua pemirsa hati Kristus, khususnya bagi hamba-hamba Tuhan yang bersama di dalam online bersama hamba pagi hari ini. Hamba minta belas kasihan-Mu Tuhan turun untuk setiap pribadi yang bersama-sama dengan hamba minta kekuatan kasih Kristus menjamah setiap pribadi. Oleh sebab itu Bapak hamba berdoa memberkati hamba-Mu, Ibu Yuliana Tan yang berada di kota Jayapura. Tuhan memberkati Ibu Yuli. Biarlah pagi hari ini urapan baru, kasih kuasa hikmat Tuhan, kesetiaan Tuhan melimpah dalam kehidupan Ibu Yuliana Tan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan bawa Ibu Yuli terus berjalan dalam kebenaran, menjadi saksi, menjadi berkat bagi banyak orang, dan menjadi tuntunan bagi anak cucunya. Berkati mereka dengan kesehatan yang terbaik Bapa, dan biarlah mereka hidup bahagia dalam tuntunan-Mu. Berkati kehidupan Ibu Yuli, hari-hari tua dengan damai sejahtera sukacita melimpah dalam nama Tuhan Yesus. Demikian Tuhan pakai Ibu Yuli terus menyatakan kebenaran dan kebenaran kepada anak-anak, kepada cucu-cucu, dan biar Tuhan menolong Ibu Yuli terus menjadi berkat. Tuhan juga memberkati anak-anaknya, khususnya bagi Bapak Agung Wibawa dan Ibu Siska yang berada di Jayapura bersama kedua anak mereka, cucu daripada Ibu Yuli, Jason dan Yulia. Tuhan memberkati. Bahkan pagi hari ini Tuhan hamba berdoa, turut berempati atas terpanggil pulang salah satu anak mantu daripada Ibu Yuliana Tan di kota Ambon. Tuhan beri kekuatan, beri penghiburan oleh Allah Roh Kudus. Dan Tuhan juga memberkati keberangkatan atau perjalanan Ibu Siska ke Ambon untuk mengikuti kegiatan di sana. Tuhan bersama dengan ia hingga waktunya ia kembali dengan kekuatan daripada Tuhan. Tuhan Allah Roh Kudus berikan penghiburan bagi semua keluarga yang ditinggalkan, khususnya bagi hidup rumah tangga daripada anak kekasih dari Ibu Yulit. Terima kasih Bapa. Hamba serahkan Ibu Yuli ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan memberkatinya. Dan di pagi hari ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu, Ibu Diana De Pretes yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati Ibu Diana De Pretes pagi hari ini dan sepanjang hari ini dalam minggu yang baru. Biarlah kekuatan kasih Kristus nyata atas Ibu Diana De Pretes, sehingga Ibu Diana De Pretes terus berjalan di dalam tuntunan Allah Roh Kudus, di dalam kebenaran. Tuhan dipermuliakan dari hidupnya. Tuhan beri kesehatan yang terbaik, dan juga Tuhan bersama-sama dengan hidup keluarga rumah tangganya. Bagi suaminya, Bapak Rocky Alan Paulus Sampara, dan juga kepada ketiga anak kekasih, Yemima, Reinhard, dan Gevariel. Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan daripada kedua hamba-Mu, Ibu Diana dan suaminya. Biarlah Tuhan buka jalan terus. Curahkan berkat berlimpah atas segala usaha pekerjaan bisnis mereka.
Tuhan izinkan memberikan pekerjaan spesial kepada suaminya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak terima kasih, berikan lebih daripada itu, berikan hati yang rindu, haus, dan lapar untuk senantiasa mencari kebenaran-Mu, khususnya bagi Ibu Diana dan suaminya, Bapak Rocky, untuk hidup sungguh-sungguh dalam takut akan Tuhan, menjadi teladan panutan kepada ketiga anak kekasih. Tuhan memberkati Yemima, Reinhard di dalam pendidikan dengan hikmat, kepintaran, sehingga mereka mampu mengikuti pendidikan dan berhasil mencapai nilai-nilai yang terbaik. Tuhan juga memberikan pertumbuhan yang sehat kuat kepada mereka dan spesial kepada Gefariel. Tuhan berikan kekuatan spesial kepada Gefariel, kesehatan terbaik dalam pertumbuhannya. Hikmat, kepintaran Tuhan bersama dengan dia juga. Terima kasih Bapa atas segala kemurahan-Mu yang Engkau berikan kepada hamba-Mu Ibu Diana De Pretes dan keluarganya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Papa terima kasih pagi hari ini kembali hamba berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Susiana Yani Liberty yang berada di kota Sorong. Tuhan, hamba mohon belas kasihan Tuhan nyata di dalam nama Tuhan Yesus Kristus atas semua kebaikan yang Tuhan berikan kepada hamba-Mu Ibu Susiana Yani Liberty. Papa hamba minta kekuatan kasih Kristus yang tidak terbatas itu turun bagi Ibu Susiana pagi hari ini di dalam minggu yang baru. Berjalan dalam kekuatan-Mu ya Aba ya Bapa. Berkati Ibu Susi dengan kesehatan yang terbaik. Berikan damai sejahtera sukacita melimpah dalam kehidupan, dalam hari-hari tuanya. Tuhan memberkati ia. Terima kasih Bapa. Berkati pribadinya menjadi berkat bagi hidup keluarga rumah tangganya. Bagi suaminya Bapak Leona Stanley, Tuhan memberkati kedua hamba-Mu dalam tugas pekerjaan, dalam pelayanan-pelayanan, dalam usaha mereka. Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Tuhan memberkati kehidupan ketiga anak kekasih mereka dalam rumah tangga mereka masing-masing, di dalam usaha pekerjaan bisnis mereka dan pendidikan daripada cucu-cucunya. Tuhan buat berhasil adanya. Bagi Fani dan keluarga, Fenty dan keluarga, serta Robin dan keluarga diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak terima kasih buat anugerah-Mu yang Tuhan nyatakan kepada hamba-Mu Ibu Susiana Yani Liberty dan keluarganya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati untuk terus menjadi berkat. Terima kasih Bapak. Demikian di pagi hari ini, hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Erikson R. Rohadi yang berada di Tenggarong. Tuhan hamba minta, Tuhan memberkati hamba-Mu di dalam tugas tanggung jawab selaku Gembala Jemaat GKP BMDC Tenggarong. Tuhan memberkati pribadinya Kalimantan Selatan. Tuhan memberkati di Kalimantan Timur, bahwa hidup dia terus menjadi berkat dan terang menjadi garam. Hamba berdoa biar pagi hari ini urapan baru turun bagi hamba-Mu Bapak Pendeta Erikson R. Rohadi. Kasih, kuasa, hikmat, dan kesetiaan Tuhan melimpah dalam kehidupan hamba-Mu. Pagi hari ini, dalam minggu yang baru dan ke depan, Tuhan bersama dengan hamba-Mu. Setiap pergumulan yang ia hadapi hari-hari ini, Tuhan menolong ia buka jalan. Spesial dalam pengembalaannya. Hamba berdoa belas kasihan Tuhan turun di dalam pengembalaannya. Tuhan menjamah setiap jemaat untuk mengalami pertumbuhan yang sehat kuat, yang senantiasa bersandar bergantung kepada Engkau. Dan biarlah Tuhan Engkau menolong hamba-Mu memiliki hikmat dan otoritas kuasa, wibawa untuk boleh menyatakan ini kepada jemaat yang dipimpinnya. Tuhan hamba percaya Engkau menambah jumlah bilangan kelipatan jemaat bagi hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan, memberkati pribadinya dengan kesehatan yang terbaik, memberkati pribadinya menjadi teladan panutan kepada jemaat yang benar dan juga kepada hidup rumah tangganya. Bagi istri dan anak cucu diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, pakai hamba-Mu untuk terus menyatakan kebenaran demi kebenaran di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati untuk terus boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan.
untuk semua kebaikan-Mu, kemurahan, anugerah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pagi hari ini aku juga berdoa spesial kepada Bapak Yan Pulung atau keluarga besar Pulung, di mana pada tanggal 21 Februari Tuhan telah memanggil orang tua kekasih mereka, Bapak Yakub Pulung, kembali ke rumah Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, hamba tetap berdoa Tuhan memberikan kekuatan, memberikan penghiburan kepada keluarga besar Pulung dimanapun berada. Biarlah mereka tetap bersandar dan percaya kedaulatan Tuhan adalah yang terbaik, keputusan Tuhan adalah yang benar, dan apa yang Tuhan buat tidak seperti yang kami pikirkan. Tuhan beri yang terbaik atas keluarga besar Pulung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selamanya. Terima kasih. Bapak hamba tetap berdoa untuk semua pemirsa hati Kristus dimanapun berada. Tuhan memberkati mereka, pribadi lepas pribadi. Bagi hamba-Mu, Bapak Edi Renyan, Ibu Ripka yang berada di Yogyakarta, Tuhan juga memberkati. Campur tangan, sehingga apa yang mereka kerjakan berhasil adanya. Terima kasih Bapak untuk semua kebaikan-Mu yang Engkau berikan kepada kami pagi hari ini, sepanjang hari ini, di dalam minggu yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita akan jumpa kembali pada besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Ingat, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Besar harapan kami bila Bapak Ibu saudara-saudara diberkati, bisa menolong kami untuk membagikan channel ini juga kepada saudara ataupun teman-teman yang lain. Biar kita sama-sama terus belajar. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, salam MDC.